Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Protes dugaan pencemaran lingkungan, ratusan warga di Lombok Timur datangi kantor DPRD. Seorang pria Parubaya di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda mengunjungi surga yang tersembunyi di Pulau Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat. Seorang pria bernama Agam berusia 63 tahun kembali berurusan dengan aparat kepolisian Resort Kota Mataram karena diduga berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumah mertuanya di Kelurahan Cakra Negara Barat, diduga sedang menunggu pembeli. Polisi menyita sejumlah paket hemat sabu-sabu seberat 156,95 gram dan 2 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan Agam atas informasi seorang penyalahguna narkotika yang ditangkap polisi sebelumnya. Selama ini, tersangka telah 2 kali keluar masuk penjara dalam kasus narkotika. Ia juga merupakan pengguna aktif narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Didapat fakta bahwa saudara BR memperoleh barang dari orang yang bernama AR, laki-laki 63 tahun, karyawan swasta, alamatnya di lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Negara Barat. Berdasarkan keterangan tersebut, kami lalu melakukan penggerbekan dan mendapati saudara AR di rumahnya, yang ternyata rumah itu adalah rumah mertuanya. Yang bersangkutan mengakui memang ada menyimpan barang narkotika jenis sabu-sabu. Sebelumnya Bapak pernah terlibat narkoba juga. Pernah? Pernah. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2012. Itu berapa? Udah lama jual? Dibilang lama juga enggak terlalu. Ada Cuman berapa bulan? Berapa bulan yang lalu lah, 1-2 bulan yang lalu. Berapa dapat keuntungan dari jual? Enggak jelas Pak, enggak pernah saya hitung karena setiap uang masuk saya setor, sisanya saya belanjain gitu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. 4 warga berinisial JA berusia 35 tahun, AYK 24 tahun, dan 2 wanita berinisial ONY 24 tahun dan KH 21 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba. Tersangka ditangkap dari pengembangan kasus narkotika sebelumnya dengan tersangka berinisial LSI yang merupakan rekan mereka. Ya. 1, 2, 3. Polisi menyita sabu-sabu 9,44 gram, 10 butir ekstasi, ponsel, alat isap, dan sepeda motor. Mereka ditangkap di sebuah rumah kos di Kelurahan Pagutan Barat. Keempatnya positif narkotika dari hasil tes urin yang dilakukan. Yang bersangkutan mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari temannya yang berinisial JA yang juga dari Lombok Tengah. Pada saat dilakukan penggerbekan terhadap kamar dari pacar terduga JA ini, kami menemukan 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan sedang selesai pesta narkoba jenis sabu. Polisi masih mengusut asal narkotika dan mendalami kemungkinan adanya anggota komplotan lainnya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan unit barang bukti kejahatan curat, curas, dan curanmor dikembalikan kepada pemiliknya oleh aparat Polresta Mataram pada Senin pagi. Barang bukti tersebut berupa 16 unit motor,
4 unit mobil, 16 unit ponsel, dan sebuah sepeda gunung. Penyitaan dilakukan dari puluhan tersangka yang ditangkap dalam operasi Pekat Renjani selama 2 bulan. Tak hanya menjalankan amanat undang-undang, pengembalian barang bukti sebagai upaya tetap menjaga kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Untuk saat ini, yang hari ini kita akan periode bulan Juli 2024 kita akan mengembalikan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 13 unit, handphone sebanyak 16 unit, dan laptop sebanyak 1 unit. Total ada 35 barang bukti yang akan kita kembalikan. Kegiatan pengembalian barang bukti kepada pemilik ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, sehingga mengakibatkan adanya kerugian material terhadap masyarakat. Kronologinya waktu itu saya pergi ke sawah buat bantu bapak, terus saya parkir di samping jalan, di pinggir jalan lah. Setelah itu kurang lebih 1 jam, saya lihat udah hilang, Pak. Jadinya kita lapor ke SPKT. Seminggu kemudian langsung dihubungi tim penyidik dari Reskrim Mataram dan infonya udah ditemukan, gitu Pak. Terus gimana rasanya motornya sudah dikembalikan? Ya tentunya sangat senang lah. Kita apresiasi lah untuk Bapak Kapolresta Mataram. Tak hanya mengimbau meningkatkan kewaspadaan, polisi juga mengajak warga meminimalisir kasus pencurian dengan memarkir kendaraan pada tempat yang aman. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Perusahaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ASDP Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat mencatat peningkatan jumlah penumpang hingga 13% saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu. ASDP mencatat jumlah penumpang yang datang mencapai 10.628 unit yang datang secara bertahap selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP. Tak hanya penumpang berupa orang, ASDP juga mencatat peningkatan angkutan kendaraan berupa mobil pribadi sebanyak 1.462 unit dan 2.243 unit sepeda motor. Ribuan penumpang tersebut datang dari Pulau Jawa dan Bali yang sebagian besarnya merupakan penonton MotoGP. Untuk mengantisipasi penumpukan, otoritas pelabuhan mengoperasikan 19 unit kapal laut tujuan Padang Bayi dan Surabaya yang beroperasi setiap hari. Tahun kemarin itu kita bukukan dengan periode yang sama itu sejumlah 45.000 sekian, sementara untuk tahun 2024 ada di angka 51.000 sekian. Kalau pergerakan penumpang pas harus balik kemarin itu gimana? Ya, untuk hari kemarin atau di hari pelaksanaan paling tinggi dari beberapa hari yang kita pantau selama dari H-5 kemarin, namun jumlahnya masih lebih rendah dari hari yang sama di tahun 2023. ASDP mencatat tingginya antusiasme warga menggunakan kapal laut yang terus meningkat diduga disebabkan oleh mahalnya harga tiket maskapai penerbangan saat penyelenggaraan MotoGP. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.